Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Braisel Cooking. Oke teman-teman, kali ini saya buat donat. Ini adonannya dari freezer ya. Ini walaupun dari freezer ya, adonannya tetap bagus hasilnya dan donatnya tetap lembut, empuk ya teman-teman. Nah, jika teman-teman buat adonan banyak, khawatir keburu mengembang sebelum dicetak, jadi solusinya bisa disimpan di freezer. Kemudian bisa dicetak besok harinya atau bisa dicetak untuk yang selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hasil donatnya tetap empuk, lembut, dan seratnya ini terlihat halus ya. Ini walaupun dari freezer ya teman-teman. Oke, langsung aja simak videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, barangkali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang membuat donat, ada kesibukan lain, jadi solusinya bisa disimpan di freezer. Jadi tak perlu khawatir lagi, hasil donatnya tetap empuk dan lembut ya. Nah, ini adonan dari freezer sudah saya keluarkan, sudah saya diamkan di suhu ruang sampai dia setengah beku. Kemudian ini akan saya timbang dan akan saya bentuk ya. Jadi ini saya tidak tunggu sampai benar-benar menjadi suhu ruang ya teman-teman. Masih setengah beku, sudah saya potong-potong. Dan ini lebih bagus ya, lebih baik maksudnya ya teman-teman. Karena ini adonannya masih setengah beku, jadi teman-teman tidak perlu khawatir adonan akan keburu mengembang. Dan biasanya teman-teman, jika adonan disimpan di freezer setelah kita diamkan menjadi suhu ruang, itu suka agak lengket-lengket gitu ya, karena mungkin kena basahnya uap freezer ya. Dan jangan khawatir ya teman-teman, itu tidak masalah ya. Dan kita bisa taburi tepung terigu supaya tidak lengket, atau kita bisa beri sedikit minyak di tangan ataupun di adonannya. Oke, langsung aja ini kita bulat padatkan. Ini caranya seperti biasa ya. Dan untuk teman-teman silahkan caranya menurut masing-masing aja yang nyaman menurut teman-teman ya. Yang penting judulnya bulat padat ya teman-teman. Dan untuk resep ini nanti akan saya cantumkan link videonya ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah buat video yang resep dan cara pembuatannya itu sama ya. Dan ini saya simpen di freezer karena kebetulan pas hari itu saya buat, saya tuh ada keperluan mendadak. Jadi ada saudara kebetulan diajak pergi, jadi ya solusinya ini ya teman-teman, disimpan dulu di freezer ya. Dan saya lanjutkan cetaknya di esok harinya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa ya, ini videonya pada saat saya pipihkan adonan itu terhapus ya, mohon maaf. Jadi langsung aja ini ke proses selanjutnya. Ini sudah siap digoreng ya setelah proofing akhir ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu, minta spill untuk diperlihatkan ya api kecilnya. Nah, seperti ini ya. Jika kita putar ke bawah, itu apinya kan setengahnya. Masih kebesaran ya, teman-teman. Jadi, solusinya ini diputar ke atas ya. Sampai apinya itu cenderung kecil ya. Tapi tidak yang kecil banget ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau minyaknya banyak, ini bisa makan waktu 10-15 menit ya untuk panaskan minyak di api kecil seperti tadi ya teman-teman. Jadi panaskan minyaknya, jangan tunggu sampai adonan mengembang 100%. Jadi mengembangnya tuh sampai 80% saja kita panaskan minyak, dan 100%-nya nanti akan mengembang pada saat digoreng ya teman-teman. Dan usahakan tidak ada adonan yang terbuka ya, supaya pada saat digoreng itu tidak ada adonan yang bocor sehingga dapat menyerap minyak ya. Dan buat teman-teman yang bertanya ya, kenapa sih donatnya masih keriput, pada saat digoreng bagus mengembang, kemudian setelah diangkat donatnya kempis ya dan menjadi keriput. Itu bisa jadi kelewat mengembang ya teman-teman. Kemudian bisa juga karena tekstur adonan yang kelembekan ya teman-teman. Karena untuk donat ini ya tidak bisa yang kelembekan ya teman-teman. Jadi beda sama roti ya. Jika roti memang identiknya itu
teksturnya tuh lentur, lembek gitu ya. Tapi kalau donat tuh biasanya kalau terlalu lembek dia akan keriput seperti itu ya teman-teman. Dan akan kempis setelah diangkat dari penggorengan. Itu yang menurut saya ya teman-teman, yang pernah saya alami ya teman-teman. Dulu kan saya otak-atik resep ya, jadi eksperimen resep sendiri, jadi ya pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya buat teman-teman yang minta dibuatkan resep donat dengan cara raginya diaktifkan dulu, kemudian memakai full tepung protein sedang, ya ditunggu aja ya di video selanjutnya, nanti akan saya buatkan ya teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang masih gagal ya dalam pembuatan donat, nah itu mungkin solusinya harus sering berlatih kali ya teman-teman. Dan bisa buat donatnya itu di takaran 1/4 dulu ya, jadi tidak terlalu banyak ya. Dan tetap semangat ya teman-teman, karena ya pada dasarnya ya teman-teman, semua juga bisa kita latih ya. Dan semakin sering kita mencobanya, pasti akan menjadi terbiasa ya teman-teman. Dan akan semakin tahu kesulitan-kesulitan dan solusi-solusinya. Jadi nanti akan tahu dengan sendirinya dan akan bisa untuk mengatasinya sendiri. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman. Jadi jangan putus asa ya, intinya kita semangat terus, jangan kapok atau jangan bosen, jangan putus asa, seperti itu ya. Tetap semangat. Semua juga butuh proses ya teman-teman. Jadi kita nikmatin saja prosesnya, penuh happy. Jadi kita milikilah 5 dasar kunci sukses membuat donat, seperti yang sudah saya pernah bahas di video-video sebelumnya ya teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman yang bertanya bagaimana solusinya jika buat adonan banyak supaya tidak keburu mengembang ya. Jadi saya sudah sedikit bahas di video ini, semoga ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman ya. Dan semoga juga ini bermanfaat juga untuk yang lainnya ya. Oke, ini hasilnya sudah kita goreng semua. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini donatnya, ini tanpa cetakan ya teman-teman. Jadi ini 20 gram. Hasilnya lumayan besar dan juga ada white ringnya ya teman-teman. Walaupun mungkin white ringnya tidak sebagus yang orang lain ya, yang sudah sangat profesional di bidang perbakingan gitu ya teman-teman. Ini masih amatir ya. Tapi lumayan lah ini teman-teman ya. Karena memang saya tidak kursus ya teman-teman, jadi autodidak saja gitu ya. Oke lah, kita lihat saja nih hasil dalamnya ya teman-teman, bagaimana hasilnya donat atau adonan yang dari freezer. Wah, ini mah lembut banget ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya donatnya akan rusak atau akan berubah, ya tidak ya teman-teman. Ini donatnya sangat halus ya seratnya, dan ini empuk banget. Teksturnya juga lembut, seratnya halus. Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga ini dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan semoga juga ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman juga semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menemani saya nonton dari awal hingga akhir. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, segera lunas dari hutangnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.